Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hoaks merupakan informasi, kabar, berita palsu atau bohong yang dibuat sebagai upaya pemutarbalikan fakta, menggunakan informasi yang seolah-olah meyakinkan akan tetapi tidak dapat diverifikasi kebenarannya. Dalam kurun waktu 1 tahun saja, Agustus 2018 hingga September 2019, Kemkominfo mencatat setidaknya terdapat 3.365 konten hoaks yang menyebar di media sosial, terbanyak saat pemilu 2019. Penyebaran hoaks memang cenderung meningkat mendekati tahun-tahun politik. Terbukti, di tahun 2014 dan 2019, hoaks begitu merajalela sehingga menimbulkan kegaduhan dan permusuhan di masyarakat. Penyebaran hoaks atau berita palsu di Pilpres 2019 bahkan disebut sebagai penyebab utama polarisasi masyarakat yang masih terasa hingga sekarang. Meski terbukti menimbulkan banyak kerugian, namun sepertinya belum ada kesadaran kolektif dari semua elemen untuk berhenti memproduksi dan menyebarkan hoaks. Berikut ini adalah tipe-tipe hoaks yang masih akan kamu lihat menjelang Pilpres 2024. Hoaks terkait agama. Hoaks agama adalah yang punya daya rusak paling besar. Hoaks tipe ini tidak hanya menyerang akal, tapi juga menancap di hati orang atau kelompok yang disasar. Sayangnya, hoaks agama justru yang paling banyak disebarkan di Indonesia. Masyarakat Anti Fitnah Indonesia atau Mafindo mencatat, hoaks agama menduduki posisi terbanyak yang beredar di media sosial tahun 2019, disusul oleh hoaks politik dan kesehatan. Menjelang Pilpres 2024, hoaks agama diprediksi akan kembali menjamur. Hoaks terkait ras atau suku tertentu. Hoaks mengenai ras atau suku tertentu juga tidak kalah menyeramkan dengan hoaks agama. Hoaks ini mengandalkan informasi mengenai suku atau ras tertentu. Pastinya ini akan sangat mudah memancing amarah suatu kelompok. Hoaks tindak kekerasan. Masih ingat bagaimana hebohnya Ratna Sarumpait ketika mengaku mendapatkan tindak penganiayaan dan terbukti ia berhasil membuat keonaran dengan menyebarkan kabar hoaks penganiayaan ini. Fake quotes atau dengan bahasa lain kutipan palsu. Biasanya hoaks model ini menyerang suatu individu yang pada faktanya individu tersebut tidak memberikan kutipan itu sendiri, dan seringkali kutipan yang dikaitkan merupakan kutipan yang bersifat provokatif. Dukungan palsu. Menjelang Pilpres 2024, semua bakal calon presiden pastinya berusaha untuk mendapatkan dukungan dari setiap masyarakat. Tapi tidak sedikit dukungan yang datang itu berupa dukungan palsu. Dukungan palsu ini sendiri biasanya tidak menimbulkan keuntungan untuk baca pres itu sendiri. Karena dengan mengatasnamakan suatu pendukung capres tertentu, mereka ini membuat onar sehingga nama capres yang didukung itu akan menjadi negatif. Black labeling. Black labeling sendiri merupakan sebuah upaya dengan maksud untuk merusak atau mempertanyakan reputasi seseorang dengan mengeluarkan propaganda negatif. Itulah beragam macam hoaks yang diperkirakan akan mewarnai tanah air menjelang pemilihan presiden 2024 mendatang. Cermatlah dalam menggunakan sosial media, karena ragam hoaks ini biasanya menggunakan sosial media sebagai platform mereka untuk menebar kebohongan.